Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, namaku Ayu Wahyuniati dari Blitar. Saat ini aku sedang mengikuti lomba membaca cerita dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 yang diadakan oleh komunitas Pena Kolbu. Cerita yang akan kubawakan pada hari ini berjudul Pahlawan Indonesia untuk Palestina. Selamat mendengarkan. Abdillah Onim, atau yang biasa dipanggil dengan Bang Onim, lahir pada tanggal 12 Juni 1979 di Galela, Halmahera Utara, Maluku. Awalnya beliau sempat menjadi wartawan di TV One sebelum akhirnya terjun menjadi aktivis dan memutuskan berangkat ke Palestina pada tahun 2008. Di tahun 2009, beliau mulai bergabung dengan organisasi Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang bertujuan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Bang Onim di sana tinggal selama 13 tahun dan pada tahun 2018 beliau mendirikan organisasinya sendiri yang bernama NPC atau Nusantara Palestina Center. Organisasi ini juga bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, dan pendidikan. Hari demi hari, perjuangan Bang Onim di sana semakin berat, semakin menemukan di mana saat dia berada di posisi berpasrah antara hidup atau bahkan harus mati. Bang Onim berkata bahwa peperangan di tahun 2023 kemarin sangat jauh berbeda dari perang-perang terdahulu. Dulu, bangsa Israel hanya mengincar markas-markas politik ataupun bangunan-bangunan penting milik pemerintahan. Namun, saat ini peperangan sudah sampai ke tingkat genosida. Kenapa? Karena bangsa Israel tak mau lagi memisahkan mana yang laki-laki dan perempuan, manakah yang anak-anak ataupun yang sedang sakit. Mereka hanya ingin Palestina habis, terkhusus di wilayah Gaza. Mengapa? Karena Gaza adalah titik di mana kepadatan penduduk adalah yang tertinggi, dan di mana tempat itu adalah tempat yang strategis untuk berdagang. Terletak di tepi laut Mediterania, membuatnya sangat mudah dijangkau. Itulah mengapa Gaza dijadikan titik tumpu atau titik pusat penyerangan. Mereka dibohongi. Para masyarakat Gaza dibilang ingin diungsikan, tetapi saat tiba di Gaza Tengah, yaitu tepatnya di titik pembantaian, mereka habis, tidak sampai selamat di tempat pengungsian. Sungguh pintar taktik yang mereka pakai. Kanan, kiri, atas, dan depan sudah siap senjata yang berjaga. Banyak negara-negara yang berpendapat bahwa perang antara Israel dan Palestina adalah perang untuk membela agama Islam. Tapi nyatanya apa? Warga Palestina yang non-Muslim pun juga tidak luput dari penyiksaan. Bahkan
bangunan ibadah dan rumah sakit yang mereka punya juga dihancurkan. Apakah itu yang dikatakan perjuangan membela agama Islam? Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Bang Onim masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, saat 2 hari berikutnya, untuk sekedar membuka pintu, beliau sudah tidak berani lagi. Bayangkan saja, bom fosfor dijatuhkan persis di halaman rumah. Bang Onim dan istrinya selalu tidur di tempat yang berbeda. Mengapa? Agar saat salah satunya diserang, satunya masih akan tetap hidup. Dikala kekalutan dan di dalam perasaan yang semakin tidak karuan, sekolah-sekolah anak-anak Bang Onim dihancurkan. Guru-guru pun banyak yang terbunuh. Bang Onim dilema, apakah harus tetap di Palestina atau pulang ke Indonesia memikirkan masa depan anaknya. Hari demi hari, mereka semakin tidak bisa beraktivitas demi masa depan anaknya dan kelangsungan hidup mereka. Bang Onim dan istrinya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Awalnya Bang Onim mencari bantuan, namun ternyata tidak ada bantuan sama sekali. Dan pada hari itu, Bang Onim pun keluar dengan mobil pribadinya bersama istri, anaknya, dan supir pribadinya. Mereka menuju ke rumah sakit Ashifa. Namun, rumah sakit itu sudah dikuasai oleh Israel. Dan dengan berat hati beserta keyakinan, mereka pun mulai berjalan kembali melalui titik pembantaian, di mana titik masyarakat Palestina dihabisi. Kata Bang Onim di tempat itu, 99% nyawa melayang. Mobil Bang Onim ditembaki. Di dalam mobil mereka bertiarap, terus membaca surat Yasin dan ayat kursi. Mobil-mobil di belakang Bang Onim pun hangus, ditembak dan diledaki bom. Namun atas izin Allah, Bang Onim beserta keluarganya selamat dan mereka bisa bernafas lega saat telah sampai di perbatasan Rafah, yaitu perbatasan antara Palestina dan Mesir. Dengan dibantu KBRI Kairo dan Kementerian Luar Negeri, akhirnya mereka semua berhasil dievakuasi. Mereka pun disambut tangis haru saat sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bang Onim masih ingat salah satu pesan warga Palestina untuk jangan melupakan mereka saat sudah sampai di Indonesia. Walau saat ini Bang Onim sudah tidak di Palestina lagi, namun perjuangannya masih belum selesai. Beliau masih terus menyalurkan bantuan-bantuan dari Indonesia melalui NBC dan disalurkan ke Palestina. Dan ada juga selain Bang Onim yang tidak berhasil dievakuasi, yaitu Muhammad Hussein, Tengku Muhammad Hussein. Sekian cerita yang saya bawakan. Mohon maaf, saya terlalu emosional karena jujur ini sangat berat diceritakan. Oke, terima kasih. Dirgahayu Indonesiaku, semoga semakin jaya dan maju menuju Indonesia emas. Selalu berdoa untuk Palestina segera diberikan yang terbaik. Amin ya robbal alamin.